Tetangga kita kali ini adalah seorang idola yang lagunya Jiwa yang Bersedih berhasil membuat jutaan umat Indonesia healing berjamaah. Inilah dia, Ghea Indrawari. Ghea mengalami depresi karena 10 lagu yang dirilis olehnya sempat tidak naik di pasaran. Ia akhirnya berserah karena semua usaha yang dilakukan sepertinya buntu. Di sini, Ghea juga menceritakan tentang trust issue yang ia rasakan karena ditinggal pergi oleh sang ayah ketika orang tuanya berpisah. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hello semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan well guys, seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk klik tombol subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe karena yes, gue tahu banget banyak yang nonton dan banyak juga yang tidak subscribe gitu. Jadi kalau misalnya lu salah satu yang belum subscribe, you know, you can klik tombol subscribe and it will be such a huge support buat kita. Jangan lupa juga untuk memberikan itu, klik juga tuh super thanks. You will see what it's all about. Dan kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, beli official merchandise kita kayak baju yang lagi gue pakai sekarang ini, ada tulisannya tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Dan yang pastinya kalian bisa belinya langsung di QR code yang ada di sini. Tinggal diklik aja atau di shot aja. Nanti ini akan membawa kalian ke official online shop kita. Nah, kalau misalnya kalian udah beli merchandise kita, well, dipakai dan diposting di Instagram kalian. Jangan lupa untuk tag ke kita juga di @danielmananta_network. Nanti akan kita repost. Alright guys, langsung aja. Ini tetangga yang sangat spesial banget. Gue dari dulu sampai hari ini seneng banget ngobrol sama dia. And this is Ghea Indrawari. Hai Ghea. Ghea. Wow, sudah lama sekali. Iya, sudah lama sekali ya. Sekali. Wow, 2018 ya. 2018. Ghea, I am so happy dengan achievement Ghea hari ini. Like kemarin baru aja rilis album akhirnya setelah 6 tahun. 6 tahun. Setelah 6 tahun menang dari Indonesian Idol dan akhirnya lo berhasil ngeluarin album untuk pertama kalinya. Ya ternyata nggak gampang ya. Maksudnya gue pikir ya, maksudnya gini, di tahun 2018 ketika gue nge-host Indonesian Idol season 9 berarti 9. Itu ya. Itu Ghea ini salah satu yang fansnya itu fanatiknya gila. Yeah. Gila. Garis keras. Right? Aku juga kaget. Yeah, right. Garis keras. You would think ketika dia udah keluar dari Indonesian Idol, udah setiap kali rilis single dimakan langsung sama si fans garis kerasnya. You would think that. Dan habis itu gara-gara itu langsung tiba-tiba booming dan lain-lain. Tapi ternyata kenyataannya gak kayak gitu. Ternyata tidak. Ternyata terbalik. Please tell me what happened. Oke. Kita mulai dari situ. Satu, menurut aku waktu itu aku benar-benar memang belum siap sih Kak. Jadi lumayan kaget kan dengan semua kehidupan setelah idol gitu lah. Setelah menjadi jatuhnya public figure ya. Gitu. Of course. Akhirnya kita lihat dapurnya seperti apa. Terus kita lihat juga kebutuhan untuk menjadi seorang idol, seorang public figure tuh kayak gimana gitu-gitu. Sempat kaget, mungkin aku waktu itu gak pinter ini sih maintain eksistensi aku juga. Kayak waktu itu aku jarang banget upload apa-apa di sosmed gitu. Terus waktu yang lain udah pada rilis lagu, aku masih lama nih menentukan aku mau ke label yang mana gitu, terus mau lagu yang seperti apa, terlalu banyak pertimbangan dari itu sampai akhirnya aku ngerasa hype aku udah hilang. Hype idol itu udah hilang, terus teman-teman aku hype-nya lagi naik-naiknya, jadi udah setelah mereka aku ya udah gitu. Terus dari situ aku ya udah. Berapa lama akhirnya lagu pertama itu, single pertama itu berapa bulan setelah cabut dari idol? Single pertama itu kayaknya hampir setengah tahun ya. 6 bulan ya? Hampir 6 bulan lah, 5-6 bulan gitu. Wow. Which is itu udah lumayan hilang dong Kak gitu loh. Kalau bisa kan malah sebulan setelah itu langsung rilis lagu gitu. Kebetulan aku waktu itu enggak. Aku waktu itu lumayan lama. Nah dari situ hype-nya udah mulai hilang. Terus
ya udah gitu. Sampai ada titik aku ngerasa kayak kenapa ya aku nggak dapet kesempatan gitu. Untuk Jadi setelah Indonesian Idol itu, aku ngerasa kayak teman-teman aku tuh dapat kesempatan ya untuk perform, untuk mereka rilis lagu dan sebagainya gitu. Nah aku tuh ngerasa kok aku nggak dapet kesempatan itu gitu. Aku nggak tahu itu salahnya di mana. Mungkin ada pertimbangan juga. Mungkin waktu itu aku juga belum terlalu ikonik. Aku juga kayak gimana gitu. Jadi sempat aku ngerasa kenapa ya aku nggak dapet kesempatan, sampai akhirnya aku ya udah deh jalanin aja gitu. Oke. Tapi actually setelah 6 bulan kesempatan itu datang kan. Tapi ketika kesempatan itu datang, which is akhirnya lu dibikinin single pertama, nggak sesuai ekspektasi. Gak sesuai ekspektasi. Iya. Nah kalau misalnya single itu rilis lagu, kita memang kalau musisi Ya. kita sering banget sharing yang namanya lagu naik apa enggak itu emang nggak ada rumusnya. Ya. Gak ada formulanya gitu. Kita gak tahu lagu yang ini akan naik, lagu yang ini akan enggak. Ya. Yang ini viralnya kapan, bisa aja rilisnya hari ini, viralnya 5 tahun lagi. Ada gitu, bisa Ya, gitu loh. ya. Nah, jadi emang kita gak tahu lagu seperti apa yang akan disukai orang. Nah mungkin lagu aku juga waktu itu belum beruntung gitu loh, belum berhasil. Ya. Terus juga aku ngerasa banget promonya aku kurang, yang kayak gitu-gitu lah Kak. Jadi ya wajar sih kalau memang belum berhasil. Dan aku juga ngerasa lagu aku untuk pasarnya Indonesia mungkin memang agak sulit gitu diterima. Karena yang aku lihat waktu itu pasar Indonesia tuh suka lagunya tuh kalau gak balad yang menyayat-nyayat hati gitu. Right. Terus lagu-lagu yang calming aja gitu. Nah sementara waktu itu aku lagunya lumayan lumayan lagunya rada centil yang kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, tapi aku juga nggak nyalahin apa-apa sih waktu itu. Itu single pertama kamu yang nulis juga kan itu kan? Bareng sama Kak Febri sama Kak Ezra Hi-Fi. Oke. Jadi kalau lirik mereka juga sama mereka atau lebih banyak mereka sih Kak, lebih cuman banyak aku nyampein ide aku, terus aku ada beberapa yang aku tulis liriknya gitu. akhirnya ketika let's say single pertama gitu ya, kan itu kayaknya tidak sesuai ekspektasi gitu. Betul. Dan, gila, gue ini gay ya. Enggak gitu. Semua orang udah tahu gay ya, come on. Masa album single pertama ini pasti gara-gara mereka semua yang nulis, bukan gue yang nulis gitu. Gak kepikiran kayak gitu ya? Enggak lah Kak, Iya, enggak gue sama sekali. semegalomaniak itu kayaknya. Enggak. Kalau gue jadi penyanyi, makanya gue bukan penyanyi ya guys, kayak gitu. Nah tapi setelah kalau single kedua berarti berapa lama tuh setelah single pertama? Nah single kedua kayaknya agak lama tuh. Bahkan single kedua itu harusnya waktu itu adalah sebuah campaign untuk salah satu film internasional. Sebenarnya filmnya katanya itu untuk campaign Indonesia Malaysia gitu ya. Tapi ternyata aku gak tahu dibalik itu kayak gimana. Jadi waktu itu lagu yang harusnya jadinya campaign waktu itu tidak boleh ditulis sebagai campaign. Jadi waktu itu hanya boleh dibilang sebagai inspired by. Itu hal yang berbeda kan. Itu sementara di music videonya sendiri itu sebenarnya ada cuplikan dari film itu gitu. What? Ya, campaign itu maksudnya original soundtrack, bukan? Bukan juga Kak. Jadi kayak ini ada film gitu. Aku sebutin aja lah ya, gak apa-apa kan ya. X-Men waktu itu. Oke, wow. Dark Phoenix. Oh iya, wow. Nah itu katanya itu kerjasama untuk kampanye Indonesia Malaysia gitu loh. Jadi emang dikasihlah ke kita, terus digarap. Nanti akan ada ininya nih, akan ada cuplikan filmnya di MV-nya. Di MV-nya, oke, gitu. wow. Wah aku ekspektasinya tinggi dong Kak. Ya, kayak asik ini akan jadi campaign, pasti aku akan dapat exposure lah, kecipratan sedikit gitu. Udah kayak gitu. Tapi waktu itu bilangnya bukan single, jadi aku akan rilis single lain. Aku udah mempersiapkan single lain tuh. Oke. Gitu. Nah ternyata jeder setelah rilis dia nggak boleh bilang itu campaign, jadi inspired by. Dan yang kedua itu tiba-tiba jadi single. Which is kalau itu jadi single aku, dia akan agak nyebrang sama single pertama aku. Yang waktu itu aku takutkan orang akan nggak tahu ini jati diri musiknya Gia ini sebenarnya kayak gimana. Kok yang ini rada ke K-pop, kok yang ini jadinya kayak ballad Indonesia banget gitu. Nah itu udah mulai secara brandingan musik aku juga udah mulai kacau, udah agak berantakan yang kayak gitu-gitu. Dua kali single tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. Kayak gitu. Yang ketiga juga, wah kalau diceritain ya ini kayak ternyata jatuh bangun juga bener-bener gitu ya. Yang ketiga seingat aku itu aku rilisnya collab Kak
Oke. Waktu itu aku collab sama Lila. Oke. Gitu. Nah itu aku juga ekspektasinya Come on, it's Lila. Come on, it's Yeah, Lila exactly. guys gitu loh. Kayak lagu-lagunya kita suka banget dari dulu yang kayak gitu-gitu. Cuman again ya so-so aja gitu, yang denger cuman fanbase kita gitu. Right. Dan itu terjadi lagi di single-single berikutnya. Yang kamu nulis sendiri itu di single keberapa? Kayak itu 11 Kak. Jadi 10 single itu kamu gak ada nulis sendiri? No, well actually aku udah nulis dari single keberapa ya. Ada beberapa lagu yang aku juga udah tulis sendiri gitu. Tapi waktu itu aku memang baru-baru belajar nulis. Terus juga kayak mungkin kalimat-kalimatnya si lirik-liriknya ini mungkin gak begitu kuat atau apa. Dan aku kebanyakan kalau misalnya nulis lagu kan curhat gitu, cinta-cintaan gitu kan. Nah ya balik lagi sama, karena aku tuh reference aku Kak Daniel banyak kan tuh K-pop. Sampailah waktu itu ya aku nulis satu lagu, nulis lagi. Kalau misalnya lu nulis satu lagu kan itu kayaknya udah ini, kayak lu masukin sedikit dari, bukan sedikit ya, seluruh hati lu gitu. Iya seluruh dong, hati dan jiwa ke dalam si lagu tersebut. Betul. Karena yes, ini gue nge-share pengalaman pribadi gue masukin emosi gue di sini dan lain-lain. Malah kadang malu tau Kak. Orang jadi ngelihat dari sudut pandang aku That's gitu. That's true. Tapi ternyata kok tidak sesuai ekspektasi juga gitu. Ya kan, itu kan jadi kayak in a way ya, lu udah kayak masukin identitas lu ke dalam situ. Mereka jadinya tidak lagi menolak lagunya, tapi mereka menolak lu. In a way, lu jadi ngerasa seperti itu gak sih? Iyalah Kak, iya banget. Sampai aku bertanya-tanya, yang salah sama diri aku apa gitu. Mungkin ya jadinya aku rendah diri, aku menyalahkan diri aku sendiri. Aku sih kurang, aku tuh sempet kayak, aku ngaca nih Kak, oh lo kurang cantik gitu, oh lo tidak menarik, oh lo tidak berbakat, oh lo, wah itu masa-masa yang lumayan berat banget buat aku. Sure. Berat banget, apalagi ngeliat teman-teman aku sukses gitu kan. Sampai aku ada di titik yang kayak, ya aku sering banget berdialog sama Tuhan gitu. Aku sering banget bilang sama Allah. Aku selalu di mana aja aku kalau ngelamun juga sering, ya Allah kok gini ya, kayak Allah kok gitu ya. Nah waktu itu aku sempet kayak, ya Allah kan lihat ya, aku berusaha gitu. Aku bukan yang gak berusaha. Aku melakukan apapun yang aku bisa. Aku tidak pernah menolak kesempatan apapun. Hal yang bahkan aku rasa aku ragu, aku bisa, aku coba gitu loh. Tapi kenapa ya Allah kok aku gak dikasih kesempatan? Kenapa ya kok aku susah banget jalannya? Kenapa orang-orang sepertinya enak gitu loh? Meskipun ya aku tahu mereka punya perjuangannya masing-masing, tapi setidaknya mereka dapat kesempatan yang aku gak dapet kayak gitu. Pernah di tahap itu. Itu di lagu keberapa? Ingat gak? Aku ingat banget itu lagu, kayaknya ke lagu terakhir lah. Lagu terakhir, lagu ke-10 itu. Ya aku tulis sebelum album ya Kak, sebelum chapter baru dalam genre musik aku gitu. Exactly. Aku bilang sama orang label aku bilang gini, ini lagu terakhir ya yang aku tulis sendiri, percobaan terakhir aku, at least aku give one last try gitu. Kalau memang lagu ini enggak kemakan juga, lagu ini memang tidak sesuai sama seleranya orang Indonesia, aku stop jadi penulis. Berarti memang aku harus sadar diri, aku harus menerima aku gak berbakat dalam menulis gitu. Saya udah aku tulis, itu aku nulisnya udah bukan sepenuh hati lagi Kak, aku ngerasain sendiri gitu kan. Gak jadi apa-apa lagunya. Gila. Wait, judul lagunya apa yang ke-10? Yang itu Berjalan Meninggalkanmu judulnya. Gila. Iya. Gila. Udah ya itulah, ini lagu-lagu eliminasi sih biasanya sih. Iya kan? Nyanyi lagu Berjalan Meninggalkanmu, wah malam ini keluar dia biasanya. Gitu Kak. Udah habis itu lagunya tidak jadi apa-apa juga. Ya udah aku ya sesuai konsisten sama apa yang aku udah bilang. Oke, aku stop nulis itu. Di situ aku udah ya udahlah gitu, bukan jalan aku jadi penulis. Aku ngontakin semua temen-temen musisi aku yang aku kenal, aku minta lagu gitu. Aku masih mau nih berusaha jadi penyanyi, tapi kayaknya nggak untuk jadi penulis. Tapi Kak Daniel, kalau Kak Daniel mau tahu usaha aku tuh seperti apa sebelum itu, selama aku meniti karir ini, aku udah pernah coba jadi announcer, aku udah pernah coba jadi host, aku udah pernah coba acting meskipun ya ala-ala gitu ya. Aku udah cobain semua. Aku
ada beberapa pekerjaan yang menurut aku ini sangat tidak sesuai dengan aku, dan orang-orang pun menyayangkan kenapa aku ambil kerjaan itu gitu. Tapi again aku bilang aku nggak mau berhenti berusaha. Wow. Aku akan tetap berusaha, aku akan tetap coba apapun yang kesempatan yang datang ke aku gitu. Ini sorry, ini again ini sebelum lagu ke-11, which is Sebelum. lagu ke-11 itu kapan sih, tahun lalu ya? Ya tahun lalu. Tahun lalu, 2 tahun yang Tahun lalu. lalu, Kak. Tahun lalu. Tahun Bener ya? lalu. Jadi 2023 tuh ya. Nah, jadi ini dari tahun 2018 sampai 2023 Awal. bulan apa ya? Awal. 2023 awal. Aku rilis tuh Mei. Oke. Pertengahan. Gila. 2018 sampai 2023 awal itu waktunya 5 tahun. 5 tahun ya? 4 tahun ya? 5 tahun, Lima Kak. tahun, 5 lima tahun, tahun. Kak. Itu kalau orang gak kuat-kuat banget ya udah nyerah aja, udah jadi kerjaan lain aja deh gitu. Iya kan, Kak? Lu Bener kan? udah ya gue udahlah gue jadi gamer aja. Iya kan Kak gitu. Iya, orang-orang, aku tahu orang-orang udah tidak ada lagi yang mengenal gaya idol. Iya. Embel-embel idol itu sudah tidak ada dari nama aku. Ya. Orang ngelihat aku juga geahu gitu pasti gitu. Jadi waktu itu sewaktu pandemi, untungnya aku mau berusaha. Aku akhirnya suka konten, Kak. Iya. Aku suka konten. Nah, tapi ini juga aku belum ceritain ini di mana-mana. Saking aku kepengen banget mempertahankan nama aku di industri ini, aku konten. Aku lihat ada inspirasi apa, kontennya aku bikin tuh, Kak. Mau kontennya masak, kontennya musik, mau kontennya impersonate, kontennya parodi. Aku bikin semuanya. Aku ikut semuanya. Sampai orang taunya Gea adalah TikTokers. Iya, orang taunya Gea adalah TikTokers. Iya, gitu. Aku ada di satu titik yang aku mewajibkan diri aku untuk bikin konten tiap hari. Gokil. Pernah satu hari aku kehabisan ide, aku udah buntu banget, aku nggak tahu aku mau bikin apa, dan aku lihat engagement hari aku sebelumnya itu tidak setinggi biasanya. Aku nangis, aku stres, karena aku ngerasa ini adalah satu-satunya hal yang bisa aku lakukan. Kalau aku nggak melakukan ini, aku harus gimana? Hidup aku harus gimana? Kayak gitu. Aku stres banget, Kak. Sampai tim aku akhirnya nyadarin aku, kamu tenang aja gitu. Maksudnya jangan segitunya. Orang-orang lain juga gimana gitu loh ngejalaninnya. Pelan-pelan aja. Tapi aku ngerasa ini hal terakhir yang bisa aku lakukan. Kalau nggak jadi ini, aku mau jadi apa gitu. Kayaknya ketakutan terbesar kita gitu ya, apalagi di dunia entertainment, adalah tidak laku. I'm just being real gitu. Tidak laku dan orang tidak peduli lagi. Nobody cares about you anymore. Nobody talks about you anymore. Sehingga ada saatnya di mana lu benar-benar berusaha banget supaya orang tetap ingat, orang tetap ngomongin, orang tetap ngebahas. Jadi gue ngerti sih ketika orang gak engage, lu ngerasa ya wah gila sih, gue benar-benar gak laku gitu in a sense. Dan itu adalah cara terakhir. In a way, gue gak tahu ya apakah lu suka ngelakuin all those TikTok, lu suka atau enggak. Kalau misalnya gue, mungkin itu effort banget buat gue untuk ngelakuin semua itu di TikTok gitu ya. Tapi kalau misalnya emang itu the last thing that I have to do, I will do it. Even though I don't like it, I will do it gitu kan. Tapi lu ngelakuin itu aja, tetap orang gak engage. It's depressing sih. Gue ngerti sih maksudnya where you coming from di sini gitu. Kayak gila ya. Gue bener-bener kayak tidak dikasih jalan di entertainment sesebegitunya kayaknya. Iya, Kak. Meskipun awalnya memang aku suka gitu. Aku suka bikin konten memang gitu. Tapi lama-kelamaan aku jadi merasa itu suatu kewajiban yang aku dosa banget nih kalau aku gak lakuin gitu. Sampai aku tertekan waktu itu. Yang tertekan banget, sempet yang misalnya aku kemana nih, Kak, misalnya aku cuma pengen liburan aja, aku tuh nggak bisa kalau nggak konten. Kayak aku akan bawa tripod kemana-mana, aku akan tolong dong rekamin yang kayak gini-gini, aku kan bentar, aku harus beli sesuatu dulu nih untuk jadi konten gitu. Dari itu aku sampai udah nangis sampai yang ya Tuhan, ini usaha aku, ini bentuk usaha aku, tolong dong gitu. Nah
Nah itu zaman pandemi lah ya. Nah setelah Ya. pandemi kan udah mulai ada panggung Off air. off air lagi gitu Dan kan. itu juga nyanyiin lagu cover. Orang dong, cover dong Kak. Oke. Pasti cover. Dan aku kebanyakan nyanyi gini, satu yang aku bersyukur sama Allah dari dulu, aku tuh tidak pernah kekurangan dalam materi yang That's kayak gitu-gitu. Ya. Itu tetap aku syukuri, dan aku tetap mengharuskan diri aku untuk bersyukur untuk sekecil apapun halnya ya. Kayak aku masih bernafas hari ini gitu. Misalnya aku kesandung terus aku berdarah, oh terima kasih ya Allah cuman berdarah, nggak nyampe patah kaki aku, yang kayak gitu-gitu. Aku harus selalu menemukan hal kecil untuk aku syukuri, meskipun itu dalam keadaan yang tidak baik-baik aja, yang kayak gitu-gitu kan. Ya udah aku kayak tetap nyanyi sampai akhirnya yang aku udah minta lagu, balik lagi minta lagu ke semua orang itu dalam keadaan yang aku sudah merasa diri aku sendiri ini tidak berharga, tidak sangat apa ya, lo tuh sebenarnya nggak mampu gitu. Dan aku sholat waktu itu, cukup ini sudah berlalu, kenapa aku, it's depressing Kak waktu itu. Aku lagi sendirian, aku sendiri di Jakarta anyway gitu. Aku bukan orang yang suka cerita. Aku punya trust issues. Aku takut cerita sama orang. Aku takut orang nganggep aku, ya gue juga punya masalah gitu. Stop bagi-bagi masalah lo gitu. Aku takut orang-orang ternyata apa yang aku lakuin tidak sesuai sama apa yang mereka, maksudnya apa prinsip mereka, jadinya aku akan salah terus. Jadi disitu aku cuman bisa bilang sama Allah, udah aku pasrah. Ya Allah aku pasrah. Aku tidak punya siapa-siapa, terserah Allah. Habis ini aku mau dibawa kemana, terserah jalannya seperti apa. Ya Allah aku jalanin aja. Habis itu akhirnya aku nulis. Aku memang suka nulis ya Kak. Aku nulis buat diri aku sendiri, bener-bener itu buat diri aku sendiri, buat nenangin diri aku, karena gak ada yang bisa nenangin diri aku gitu. Aku tulis itu lagu Jiwa yang Bersedih. Bener-bener dari kalimat pertama aku kayak, kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh tak ada tempat berteduh, menangislah kau kan kau juga manusia. Kayak selama ini aku di depan kamera, aku gak mau orang ngeliat aku lemah, aku gak mau orang ngeliat sisi lemah aku, sisi buruk aku, gak mau. Aku pokoknya udah di sosial media, di depan kamera, aku harus jadi Ghea yang share hal-hal positif, share hal-hal yang menghibur gitu. Gak ada gimmick, tidak ada romance, tidak ada urusan keluarga aku gitu. Cukup karya, cukup konten yang bermanfaat dan menghibur kayak gitu. Aku tulis. Ya udah aku udah nggak peduli lagi Kak, mau itu lagu naik, mau itu lagu nggak naik, terserah gitu. Aku bilang sama label aku nulis lagu, terserah orang mau dengerin apa enggak. Kalau nggak ada yang mau dengerin, biar aku aja yang dengerin. Karena ini lagu sangat membantu aku di hari itu, melewati hari yang berat itu. Akhirnya aku nangis, akhirnya aku bisa tarik nafas lagi, aku bisa terima gitu. Ya, soalnya 10 lagu pertama lu selalu berharap dan mempunyai ekspektasi laku. Ini pertama kalinya udahlah, kalau misalnya gak ada yang dengerin gak apa-apa. Zero expectation. Gak ada ekspektasi apa-apa gitu. Cuman aku merasa terbantu aja sama lagu ini gitu. Sempat ditentang, sempat yang ini lagunya bukan kamu banget ya kayak gini-gini. Terus aku cuman bilang kayak, ya gak apa-apa, lagu yang aku banget juga gak didengar orang kok gitu. That's so good. Yeah, you have nothing to lose. Iya makanya. Ya udah aku rilis aja aku gitu. And by the way, wow. By the way, ini terjadi ketika lu berserah. Ketika lu seperti kayak mematikan diri lu sendiri dan membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup lu. Sehingga lagunya yang keluar pun juga ini bukan Ghea banget. Tapi Tuhan banget. Exactly. Dan itu hanya bisa lu lakuin, hanya bisa keluar ketika lu benar-benar ada di posisi yang seberserahnya gitu. Betul Kak, udah gak ada lagi permintaan, udah gak ada lagi pertanyaan ke Tuhan. Aku udah gak nanya apa-apa lagi, Tuhan kenapa. Aku udah gak nanya lagi, Tuhan ini gimana. Enggak, aku udah kayak terserah Tuhan aja gitu.
Gue selalu percaya ya, dan gue kadang-kadang suka apa ya, amazed, fascinated sama musisi-musisi yang ya itu kayak pengalaman yang menurut gue ini udah heavenly gitu. Contoh, Gea nulis lirik, nulis lagu untuk ngomong ke dia sendiri, ke lu sendiri gitu kan. Jiwa yang bersedih gitu, karena saat itu lu benar-benar lagi sedih banget dan lu perlu healing banget, dan sepertinya lu butuh license to be vulnerable. Lu boleh dong gue just be vulnerable gitu untuk seperti ini gitu. Dan lirik itu sepertinya kayak Tuhan lagi berbicara ke lu. Ngerti gak? Jadi Tuhan lagi berbicara ke lu, dan lirik tersebut yang bikin lu jadi healing, ya kan? You know what fascinated me is like kayak gila, lu baru aja kayak dikasih ngintip sedikit melodi dari surga dan kata-katanya Tuhan yang begitu indah, dan abis itu lu bisa mentranslasikannya dalam bentuk, menerjemahkannya dalam bentuk lagu. Betul. Dan lagu itu bikin healing bagi banyak banget orang, karena itu adalah kayak bisikan atau ya lu dikasih intip apa sih bilangnya, hidayah gitu ya kan, hidayah dari surga gitu, dan bentuknya jadi lagu gitu. That's so, I wish I have that skill. Itu keren banget aja. Tapi Kak Daniel itu bener-bener aku menulis itu, aku bilang gini sama produser aku, ini kayak aku kesurupan deh pas nulis, karena aku bener-bener gak sadar. Aku bener-bener gak sadar. Aku ngomong sama diri aku sendiri, aku tulis apa yang pengen aku omongin ke diri aku sendiri. Dan somehow ketika lagu itu aku rilis, orang-orang bilang kayak, ini beneran kayak Tuhan ngomong ke manusia ya Ge, bukan kayak manusia ngomong ke manusia ya Ge. Karena di situ ada, aku bilang gini, bawa lukamu biar aku obati. Come on. Iya, bawa lukamu biar aku obati gitu, kayak ya juga kok aku bisa nulis itu gitu loh. Wow. Tidak pernah ada di dalam pikiranku selama ini aku mau nulis hal itu Kak gitu loh. Itu yang aku juga heran gitu, kenapa aku bisa sampai nulis itu. Cuma setiap aku lihat lagi, oh ya depresi banget nih, depresi sampai kayak gini liriknya gitu kan Kak, mencari pertolongan tapi nggak ada gitu. Nah akhirnya lagu itu rilis. Lagu itu rilis seperti biasa, aku menjalani hari-hari aku seperti biasa, dan nggak ada di dalam hati aku lagu ini harus naik, tidak ada gitu. Plan promo juga aku nggak nyiapin, aku cuman iseng-iseng aja bikin konten pakai lagu itu. Tiba-tiba teman-teman aku pada ngechat, gue nangis gitu, lo kenapa, lo parah banget, lo gila, ini bagus banget lagunya kayak gitu. Terus dicat lagi orang-orang yang lama nggak ketemu aku ngechat aku. Terus akhirnya aku lihat di sosmed, oh ada yang make soundnya gitu. Cuman aku kan karena nggak ada ekspektasi ya Kak, jadi kayak ya udah gitu. Sampai suatu hari aku manggung di Bandung, seingat aku. Terus aku lepas ear monitor aku nyanyi aja, karena aku yakin gak ada yang tahu juga gitu, karena itu lagu baru, itu baru sebulan rilis itu kan. Terus aku nyanyi, tiba-tiba semua satu ruangan itu ribuan orang nyanyi Kak. Itu aku nangis, maksudnya rasanya kayak gini gitu. Yang waktu itu aku pikir kayak, aku ngomong lagi sama Tuhan, oke, aku tahu Tuhan tahu apa yang aku mau, tapi ternyata Tuhan lebih tahu apa yang aku butuh. Come on. Terus kesimpulan satu lagi yang bisa aku ambil, memang apa yang kita inginkan, hal-hal indah itu mungkin nggak datang tepat pas kita pengen, tapi tepat pas waktu Tuhan gitu loh. Jadi kayak setelah semua yang aku alami, aduh rasanya indah banget ternyata gitu. Seindah itu yang orang-orang gak rasain gitu, apa yang harus aku perjuangin. Aku cengeng banget ya, terima jiwa yang bersedih nih mah aku ya. Jangan dong luntur nanti di bedak aku. Cemong gitu. Mungkin orang-orang denger ini sepele kali ya Kak. Alah lu mah cuman masalah karir doang, bukan sampai yang maaf kayak
nggak makan apa segala macam gitu. Tapi kan maksudnya perjuangan orang Ya. beda-beda. Aku juga berjuang gitu loh. Gitu. Music is your life, Music is my life. right? Kalau nggak nyanyi aku nggak tahu aku harus ngapain. Exactly. Kayak without music then you have no life. Dan Exactly. ketika musiknya nggak apa ya, kayak udahlah dia jadi TikToker aja, nggak usah jadi musisi lagi. It's like mengambil setengah dari jiwa lu gitu. Dan kayak gitu aja lebay banget sih lu nggak ini segala. Itu kayak no, because it's my life gitu. Ya mungkin bagi lo akuntansi is your life. Bagi aku nyanyi is my life gitu. Gue nyanyi gitu. Jadi ya kita punya masing-masing punya apa ya. Ya for me presenting is my life gitu. Communication is my life. Ketika suara gue hilang, gue stres habis-habisan gitu. Iya ngerti kan kak. Ya. Maksud aku gitu loh. Setiap kali aku nginjekin kaki di panggung, aku masih sering kok ada panggung-panggung misalnya charity yang kayak gitu-gitu. Gak masalah nginjekin kaki di panggung karena sorot lampu dengan suara penonton. Aku tuh ngerasa aku hidup gitu loh. Aku ngerasa aku terlahir. Banyak kerjaan yang aku bisa coba gitu loh. Tapi tidak mengisi jiwa aku sepenuh aku menyanyi gitu loh. Kalau aku tidak dikasih kesempatan untuk menyanyi ya hidup ini hampa banget gitu. Ya. Ngomongin soal nyanyi sebenarnya Indonesian Idol itu udah talent search yang keberapa kali ya? Talent show. That was your third atau second ya? Yang pertama X Factor. Sorry. Yang pertama Rising Star. Rising Star, oke. Rising Star. Dan sebelum Rising Star banyak kompetisi-kompetisi lain, tapi bukan di TV gitu ya? Aku gak kompetisi, aku lebih reguleran. Nyanyi di event-event. Jadi aku memang udah nyanyi dari zaman sekolah sebelum Idol tuh aku udah nyanyi. Betul. Sementara teman-teman aku kan banyak ya yang baru nyanyi tuh di Idol. Ya. Banyak, iya kan? Banyak yang baru nyanyi di Idol kak gitu. Sementara aku udah sering banget nyanyi. Jadi ya exactly, and that's why music is really your life gitu, literally gitu. Karena your whole life lu udah bermusik gitu kan. Oke, jiwa yang bersedih akhirnya meledak. Alhamdulillah. Right, itu game changer dan maksud gue itu setelah 4 tahun atau 5 tahun, 5 tahun bukan waktu yang cepat guys, by the way ya. 5 tahun itu waktu yang lama. Dengan tadi kita bisa ngerasain juga kesedihan-kesedihan dari naik turun hidupnya Ghea gitu selama 5 tahun tersebut gitu. Akhirnya ketika itu meledak dan sepertinya Tuhan sudah mengizinkan, lu pernah, kalau misalnya kita look back sekarang ya, kenapa sih Tuhan mengizinkannya setelah 5 tahun? Menurut aku sekarang ini waktunya aku udah siap. Kenapa sebelum 5 tahun tersebut lu belum siap? Nah itu. Banyak hal kak. Jadi makanya aku bilang Tuhan tuh memang indah pada waktunya tuh nyata banget kak gitu. Let's say dari tim aja deh. Dulu tim aku gak sesolid sekarang. Gitu. Terus juga mungkin dulu mental aku juga gak sekuat sekarang. Kenapa? Maksudnya misalnya lagunya begitu lu keluar dari Indonesia Idol, abis itu 6 bulan kemudian lu keluar single pertama dan meledak seviral hati yang bersedih. Jiwa yang bersedih ini. Jiwa yang bersedih, sorry. Ya. Kayak banyak banget aja aku belum siap waktu itu. Aku belum ngerti apa-apa kak. Beneran belum ngerti apa-apa. Aku belum mengerti musik yang bagus tuh seperti apa sih. Even sampai segitunya ya. Sampai produsen musik yang bagus. Apa ini dan itu tuh aku tuh memang belum siap. Aku tahu gitu. Setelah aku lihat lagi. Oh ya emang dulu aku belum siap. Nyanyi aku belum mateng juga. Yang kayak gitu-gitu. Jadi udah pas banget di sini. Udah pas banget semuanya. Dan waktu aku akhirnya ngerasa oh lagu ini ternyata works gitu. Lagu ini akhirnya diapresiasi lebih sama banyak orang. Ya aku pikirin bukan lagi aku harus lebih terkenal. Aku harus punya lagu yang lebih viral lagi. Enggak. Yang harus aku lakukan adalah membantu lebih banyak orang. Come on. Karena dari lagu itu kak Daniel harus tahu setiap hari DM sosial media aku tuh dipenuhi dengan ucapan terima kasih dari banyak orang. Wow. Terima kasih Ghea, karena lagu kamu ini aku akhirnya merelakan ini. Karena lagu ini aku akhirnya mengambil keputusan ini. Wow. Karena lagu ini aku tidak jadi S-word. Lagu ini ternyata impactnya menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa, bukan cuma jiwa aku, tapi jiwa orang juga. Wow.
terbantu. Wow. Mulai dari situ aku udah memutuskan aku harus bikin lagu yang membantu banyak orang. Karena aku ngerasa banyak orang-orang kayak aku, orang-orang yang sudah bersuara tapi tidak didengar. Orang-orang yang tidak punya tempat untuk kembali. At least aku bisa ngebantu mereka meskipun cuma lewat lagu. Aku selalu bilang, orang-orang yang tidak dalam keadaan yang seperti kita, orang-orang yang tidak merasakan akan selalu menganggap lagu-lagu tentang mental health itu adalah lagu yang cringe. Kayak apaan sih lo, cemen, tempe banget mentalnya. Tapi ketika itu didengarkan oleh orang-orang yang butuh, itu akan jadi savior, Kak. Itu akan menjadi obat, beneran obat gitu. Karena aku alami itu gitu. Makanya setelah itu aku rilis album yang judul albumnya Berdamai. Dan satu album itu isinya tentang cara aku berdamai sama keadaan dan diri aku sendiri. Dan aku punya satu lagu judulnya Teramini. Kalau nanti Kak Daniel sempat dengerin, Teramini itu juga di liriknya aku ada nulis, ini lumayan kontroversial sih kemarin. Aku ada nulis, Tuhan benarkah kau mendengarku? Wow. Gitu. Nah di situ aku bukannya mau ngeraguin Tuhan, tapi aku pernah kok di titik yang kayak aku bilang, Tuhan kan udah lihat usaha aku, tapi kenapa Tuhan gitu? Aku selalu bertanya gitu loh. Sampai akhirnya aku di situ tulis relakanlah yang bukan untukmu, bukanlah untukmu. Wow. Gitu, kayak tenangkanlah yang harus terjadi pastilah terjadi. Kayak dalam hidup ini kita tuh nyari apa sih, Kak? Gitu. Ngejalanin hidup ini kita tuh butuh banget yang namanya bahagia sama tenang. Umur itu udah ada batasnya. Ajal itu gak bisa kita hindarin, ya kan? Kayak kata Kak Daniel, hal-hal yang ada di hidup ini tuh sementara. Semuanya tuh gak kekal kayak gitu-gitu. Jadi ngejalanin hidup ini, yuk kita mulai cari ketenangan dan kebahagiaan. Dan libatkan Tuhan. Gitu. Wow. Gila, gue gak ngira dia sebijak ini sekarang. Dari lagu. Yeah, it's must be a really tough life, Gia. It's really tough, iya Kak. Sampai lagu-lagu aku tuh sering banget dikait-kaitin sama lagu rohani atau lagu religi gitu. Aku bilang gak apa-apa, gak masalah banget gitu loh. Kalau misalnya memang itu cocok dan membantu gitu loh, Kak. Karena emang melalui lagu aku juga menemukan perjalanan spiritual aku. Right. Melalui lagu gitu. Ya, lu akhirnya menemukan karakter-karakter Tuhan yang selama ini kita sembah, yang tadinya kita cuma mendengar tapi akhirnya sekarang kita mengalaminya. Tadinya kita cuma tahu, sekarang kita lebih intim dan lebih kenal lebih dalam lagi. Tapi emang melalui kesulitan-kesulitan terbesar dalam hidup kita, actually gue suka banget tuh ketika setelah single Jiwa yang Bersedih itu meledak banget. Of course ada pressure, single abis ini harus lebih meledak lagi dari Jiwa yang Bersedih. Tapi lu tidak melihat ke arah situ, tapi lu single gue berikutnya harus bisa membantu lebih banyak orang lagi gitu. And I think itu keren banget sih. Itu keren banget sih. Sorry, akhirnya bukan single ya, yang keluar akhirnya album jadi ya. Habis itu ada satu single, habis itu album. Oh ya, ada satu single lagi. Single berikutnya apa ya? Kemarin tuh Masa Mudaku Habis, yang itu itu tuh real kayak merenungi aja. Cuman aku ngajakin orang-orang jangan terlalu terjebak di masa lalu, takut akan masa depan sampai lupa ngejalanin hari ini gitu. Itu. Terus habis itu album yang memang full, di situ ada lagunya judulnya Terima Kasih Sudah Bertahan. Gitu. Teramini tuh kayak terkabulkan gitu. Teramini tuh emang ini sih Kak. Itu juga, nah Teramini itu aku tulis di bulan yang sama Jiwa yang Bersedih. Oh. Iya, itu aku tulis di pesawat. Kalau si Teramini itu bener-bener aku real kayak ngobrol banget sama Tuhan tuh. Karena aku di situ untuk pertama kalinya aku berani nulis Tuhan di lagu aku. Aku selama ini takut banget untuk nulis Tuhan di lagu aku karena nggak boleh main-main lah Kak. Gitu. Betul. Dan kayaknya kadang-kadang kita itu ngerasa, aduh, kita belum suci amat. Iya gitu, aku masih harus belajar banyak, aku masih harus memperbaiki agama aku gitu. Jadi untuk pertama kalinya ini Tuhan terlibat banget nih di lagu ini, kayak kayak ini aku dialog banget nih sama Tuhan gitu. Jadi aku tulis Tuhan di situ, aku berkata, Tuhan benarkah kau mendengarku gitu kayak. Didengar kok, pasti. Kan waktu itu aku belum rilis Jiwa yang Bersedih. Exactly. Tapi di hari itu aku sudah menerima.
kekurangan aku, keadaan aku, kondisi aku saat itu aku udah menerima. Wow. Aku udah rela, aku udah terima. Gitu. Oke. Dan muncullah si teramini itu. Teramin. Aku yakin banget doa-doa aku pasti dikabulin. Ya. Banyak sekarang ini yang seumuran kamu gitu ya. Tapi mereka mencari healingnya itu bukan ke Tuhan. Kayak tadi gue dengernya lo adalah tipikal orang yang semua curhat. Yang kayak tadi ya Allah kenapa bla 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 gitu kan. Lo benar-benar ngomong curhatnya ke Tuhan terus gitu. Tapi banyak yang mereka ngecek, I don't know, banyak hal lah ya yang bukan sifatnya ke Tuhan gitu. Malah terapi online lah misalnya atau apa, yes, like ke psikolog tapi melalui online dan lain-lain. Atau nge-google gitu, bilangnya apa? Self-diagnose, which is bahaya banget by the way guys. Please do not do it. Banyak banget orang yang bunuh diri gara-gara mereka self-diagnose dan mereka coba nge-google dan akhirnya ketemu sama online therapist yang salah gitu. But anyway, kenapa lu bisa baliknya ke Tuhan? Dan by the way, bokap nyokap orang tua itu nggak ada di sini kan? Orang tua itu di. Papa aku udah gak ada, mama aku di Kalimantan. Sejak kapan ya lu bisa sedekat itu dan seintim itu sama Tuhan? Aku dari kecil Kak, jadi karena aku besar di Singkawang, Kalimantan Barat, di situ orang-orangnya memang sangat taat ya gitu, memeluk agama. Terus orang-orang di rumahku juga selalu mengajarkan agama, sholat yang kayak gitu-gitu. Meskipun sampai sekarang sholat aku belum sempurna, tapi mamaku akan sangat marah sih kalau misalnya aku meninggalkan sholat. Pasti diingetin setiap saat kayak gitu-gitu. Jadi emang dari kecil aku berdoa, aku selalu berdoa. Aku meskipun aku cuman menggumam sendiri aja, aku pasti berdoa. Aku selalu ngomong sama Tuhan, Kak aku tuh percaya banget ya, kegiatan apapun kayak kita hari ini kalau tidak dimulai dengan doa pasti ada aja, pasti ada aja halangannya, ada aja kesulitannya. Tapi kalau udah doa itu lancar. Aku mengalami itu gitu. Kayak misalnya ada aku habis manggung atau apa, terus kenapa ya ini gak lancar, ternyata tadi kita lupa berdoa bareng gitu. Meskipun aku sendiri juga udah berdoa gitu. Jadi penting banget. Aku alhamdulillah dari kecil tuh aku dididik takut banget puasa. Itu kalau bolong aku takut banget. Aku gak pernah, meskipun aku mau lapar gak sahur apa segala macam, aku akan tetap puasa. Yang kayak gitu-gitu, didikan dari rumah aku tuh kayak gitu. Jadi sampai detik ini pun aku selalu lah mencari Allah. Mencari Allah gitu. Apalagi waktu aku 2019 tuh aku sempat umroh kan Kak. Dan itu banyak hal-hal yang menurut aku di luar nalar aku, yang semakin bikin aku tuh yakin kayak ini semua tuh Allah sih gitu. Gak bisa sih manusia doang atau dunia doang bikin itu, gak bisa. Itu pasti ada Allah gitu. Meskipun agama aku belum sempurna ya teman-teman, doain semoga hidayah aku nanti cepet datengnya. Misalnya kayak kewajiban-kewajiban aku cepet terpenuhi kayak gitu-gitu. Gue jadi penasaran, ada hubungannya gak ya kira-kira dengan bokap lu sama nyokap kan cerai pas lu masih SD gitu kan? Masih SD ya. Nah jadi untuk mencari sosok kayak ya curhatnya ke yang maskulin gitu kan. Kalau nyokap kan gak bisa gitu. Jadi makanya lu bisa curhat ke Allah sebegitu ya mungkin ya. Iya. Ada hubungan gak sih itu ya? Ada dong Kak pasti. Aku tuh ngerasa setelah aku broken home, terus aku tuh lama banget waktu itu. Jadi sebelum papa aku gak ada, aku tuh udah lama pokoknya ditinggal gitu. Jadinya kayak meninggalnya tahun berapa sorry? Meninggalnya tuh baru sebenarnya 2021 ya. 2021. Iya baru gitu. Tapi lu gak ada hubungan. Tapi aku udah gak pernah ketemu lagi. Papa udah ninggalin aku tuh udah dari SMP lah kelas 1 gitu. Jadi mulai dari situ kayak aku tidak mau membebani mamaku. Aku tidak mau membebani mamaku sama sekali. Jadi kalau apa-apa ya udah aku pendam aja. Aku anak pertama perempuan, tulang punggung. Aku tidak boleh bikin mamaku sedih gitu. Jadi dari aku sekolah itu aku memang udah selalu bilang aku harus sukses, aku harus meringankan beban mamaku, aku harus membahagiakan keluargaku yang tersisa gitu. Itu aja fokus aku di hidup ini gitu. Jadi sampai sekarang pun aku mau nanya juga gak berani ya Kak gitu loh. Makanya boleh dicek aja. Kadang aku kalau misal ke podcast gini tuh aku selalu kayak hidup aku kayaknya flat-flat aja deh, gak ada
skandalnya gak ada aneh-aneh. Jadi kayak mau ditanyain apa ya gitu, karena aku gak berani. Karena tujuan hidup aku itu ngebahagiain mama aku. Apapun yang mama aku dulu gak punya, apapun yang dulu mama aku tidak bahagia, sekarang dia harus bahagia gitu. Jadi ya benar kata Kak Daniel, aku selalu melibatkan Tuhan karena aku gak punya siapa-siapa gitu. Karena aku punya mama, tapi aku gak berani cerita ke mama gitu. Tidak mau membebani. Ya. Itu efek juga kali ya, maksudnya bokap ninggalin, bokap cerai sama nyokap ketika Gea SD. Tapi SMP bokap benar-benar udah ninggalin, itu artinya kayak gak pernah kontak sama sekali lagi. Gak pernah kontak sama sekali. Gak pernah sama sekali. Itu aku bahkan udah waktu itu udah lupa aku punya papa gitu. Jadi kadang kalau ngeliat temen aku ada papanya, ya udah aku udah biasa aja gitu. Nggak sedih karena udah nggak inget rasanya gitu. Nggak sedih karena udah terbiasa sekali. Mungkin itu juga ya yang bikin aku kayak, ya kalau mau punya pasangan ntar juga nggak apa-apa deh gitu. Pernah gak sih lu mikir kayak, wah jangan-jangan bokap ninggalin nyokap gara-gara gue gitu, you know? Dan itu pas SMP tuh kan bener kan. Jadi kayak you know what I mean, like dia bener-bener melepeh dan gak mau lagi sama gue and everything. Like can we go to that episode of your life? Nggak apa-apa. Enggak sih, keluarga aku tuh cukup terbuka sama permasalahan-permasalahannya. Mungkin memang gak bisa aku share, cuman memang standar sih sebenarnya permasalahannya gitu. Jadi waktu itu pun aku yang nge-support mama buat divorce malah. Oh wow. Menurut aku juga jalan tengahnya itu adalah divorce. Nah waktu itu mamaku sempat. Kamu yang suruh mama divorce dan kamu masih SD? Enggak, yang itu aku udah SMA. Jadi selama itu mama belum divorce. Kepalaku sakit. Mama aku tuh manusia paling baik di dunia. Oke. Oh maksudnya as in mereka udah tidak tinggal serumah lagi, itu SD. SMP bokap benar-benar udah hilang dan SMA baru surat kawinnya sah cerai gitu misalnya. Iya, jadi waktu SMA mamaku tuh selama ini tuh memikirkan aku dan adik aku sih, kayak mungkin ya namanya mempertahankan rumah tangga kepengen kali ya gitu. Jadi mamaku cerita gitu gini. Masih berharap kalau misalnya bokap pernah balik lagi. Aku kayak bilang, mau nunggu apa lagi gitu lah. Aku bilang gak apa-apa divorce aja, jangan mikirin aku udah gede. Aku bilang waktu itu udah SMA gitu loh. Dan aku punya mimpi besar. Aku juga maksudnya melihat dunia tuh tidak sebatas itu doang. Jadi kayak santai aja mah gitu, gak apa-apa, pisah aja. Dan waktu itu mama pisah gitu. Iya tapi efeknya jadi kalau misalnya lo mempunyai hubungan gitu ya, itu berarti dengan apa yang terjadi di masa kecil lo itu kan lumayan berat ya. Gimana cara lo untuk, ya mungkin tadi lo bilang tuh, supaya jangan sampai misalnya gitu cowoknya nggak salah ngelakuin apa-apa tapi lo marahin karena sebenarnya itu efeknya dari lo sebenarnya kayak gitu kan. Aku kalau dalam relationship tumbuh sebagai cewek yang keras banget. Aku kalau dalam hubungan bisa dibilang aku kayak lumayan alpha. Terus defensif. Aku tidak mau cowok itu nyakitin aku. Jadi gini Kak. Sebelum lu disakitin, lu nyakitin duluan? Enggak dong, jangan saling menyakiti gitu loh. Okay. Kayak aku tidak boleh bucin, aku tidak boleh lemah. Aku harus punya prinsip penuh ya. Mungkin ini salah satu efek dari si broken home aku ini ya. Mungkin gak cuma aku yang ngerasain. Jadi lu menciptakan tembok-tembok tersebut gitu? Tinggi banget Kak temboknya. Sampai setiap aku misalnya punya cowok gitu ya, kayak cowok-cowok tuh pada lumayan agak takut, agak susah menghadapi keras kepala aku. Karena aku gini, misalnya bukannya aku mau dibilang gimana-gimana ya, tergantung cowoknya juga gitu. Tapi kalau misalnya gitu, cowok aku genit gitu ya misalnya sama cewek lain, aku kayak oh ya udah sama cewek lain aja. Aku nggak akan ada kata cemburu di kamus aku. Wow. Kalau kamu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan aku, daripada kita berantem mending kita udahan aja gitu. Kecuali memang masih bisa diobrolin gitu. Sampai sekeras itu. Sampai aku dulu pernah punya pikiran, kayaknya nggak married juga nggak masalah gitu loh. Pernah, tapi kan maksudnya kalau kepengen married kepengen gitu loh, pengen juga punya keluarga. Kalau misalnya keluarga aku yang dulu gagal, ya keluarga aku yang nanti aku bangun harus berhasil. Karena aku udah teramini. Karena aku
udah punya pembelajaran lah gitu kan setidaknya gitu loh. Nah itu juga yang bikin aku hati-hati milih pasangan. Trust issue-nya itu Kak, kadang aku juga apa ya, susah juga sih punya, jadi orang yang punya trust issues tuh susah banget. Kita tuh kadang-kadang bukan suuzon, tapi kita selalu bikin kemungkinan-kemungkinan yang ngebikin kita jadi preventif. Jadi kayak sebelum dia nyakitin aku harus udah siap nih. Kalau nanti dia nyakitin aku harus ya udah santai aja, yang kayak gitu-gitu loh Kak. Jadinya susahnya itu, dan aku rasa bukan cuma aku doang sih, pasti cewek-cewek yang mengalami kehidupan kayak aku akan ngerasain yang sama gitu. Daripada kita disakitin gitu. Mana suaranya cewek-cewek yang sering disakitin? Tolong tulis di komentar ya. Janganlah ya, jangan sakit penyakitin. Aduh zaman sekarang ngeri-ngeri lagi. Ngeri-ngeri kenapa? Gak apa-apa, kayak pemberitaan kan sudah hubungan rumah tangga orang-orang tuh banyak yang ngeri-ngeri gitu loh Kak. Oh iya. Jadi banget. milih pasangan juga harus lebih hati-hati lagi. Cuman kita gak pernah tahu takdirnya Tuhan gimana kan. Gue sering banget mempunyai dialog sama Tuhan, dimana gue ngerasa gue dikecewakan. Sama seperti tadi mungkin yang salah satu lirik di Teram ini, dimana Gea nanya, Tuhan apakah engkau Tuhan benarkah kau mendengarku? Benarkah engkau mendengarkan aku gitu, mendengar aku. And gue ngerasa itu ya kita jadi akhirnya punya trust issue juga sama Tuhan gitu. Dan untuk seseorang yang mempunyai trust issue, untuk bilang Tuhan gue benar-benar udah berserah banget, itu gak mudah. It's like lu mempunyai ketakutan dengan ketinggian, tapi lu memilih untuk naik ke atas gedung dan lu ke ujung gedung tersebut gitu. It's like that, you know. Dan it's like lu punya trust issue karena luka di masa kecil, tapi lu benar-benar harus trust sama Tuhan. Iya Kak gitu. Gue ngerti sekarang, maksudnya I'm connecting the dots kayak kenapa sebenarnya Teram ini itu juga ditulis pas lagi jiwa yang bersedih gitu, pada bulan yang bersamaan. Jadi maksud gue gila sih, keren sih. I just keren sih. Libatkan Tuhan itu aja. Libatkan Tuhan gitu. 2 lagu itu kan bener-bener aku ngomong sama Tuhan gitu. Ya. Tadi lu udah ngasih tahu gue soal tembok dan juga you know your problem. Punya trust issue. Lu seseorang yang sangat alpha. Lu you have your ambisi banget gitu sama diri lu juga. Gimana caranya supaya lu bisa kembali mempercayai si pasangan supaya temboknya mungkin tidak setinggi itu? Apa yang lu lakuin supaya itu bisa lu mempunyai kehidupan suatu saat nanti ketika nikah, kehidupan pernikahan yang berbahagia gitu? Oke. Yang paling mendasar banget dan sangat klise, komunikasinya sih Kak. Aku kalau misalnya dalam suatu hubungan, aku udah gak mau lagi ada bohong-bohong, udah gak mau ada lagi kayak aduh gak enak mau ngomong ini ke kamu tuh, enggak gitu loh. Jadi lebih baik kata-katanya memang menyakitkan di depan, tapi memang itu untuk yang terbaik kayak gitu. Mending bukan belak-belakan aja di depan. Terus juga kita kan bisa lihat ya, kalau kata orang love language kayak act of service-nya yang kayak gitu-gitu kan kelihatan gitu loh. Jadi aku tuh salah satu orang yang aku ngelihat dulu nih, dia kayak gimana ngehandle aku marah, ngehandle aku sedih, berdebat dengan aku kayak gimana, perbedaan pendapat kita, nyari jalan tengahnya kayak gimana. Itu tuh penting banget gitu loh. Dan di umur segini aku tuh udah bukan yang kalau kita pacaran kita nonton ke mall gitu loh. Kita ini enggak bisa kayak gitu. Kita udah nikah. Bukan juga gitu. Enggak juga. Kayak maksudnya ya udah urusan-urusan orang dewasa gitu loh yang harus nikah. Bukan nikah, maksudnya gini misalnya kayak aku aja kan urusan aku seperti aku sekarang lagi renov rumah, tadi aku udah cerita itu aja aku harus menjadi orang dewasa dong Kak. Aku harus ngurusin sipilnya apa segala macam kayak gitu. Gila. Ngerti gak sih? Gue gak bisa ngebayangin ya Gea ngomong sama kontraktornya dan orang sipilnya itu seperti apa gitu.
mau nggak mau Kak Daniel gitu, bayangin gitu loh, ini rumah saya gitu kan, kayak gini gitu, ngurus ini ngurus itu apa segala macam, udah urusannya bukan urusan anak ABG lagi gitu loh, udah harus kayak gitu, udah no drama, aduh jangan kalau udah ada orang ketigaan janganlah kayak gitu. Pokoknya cari orang yang sama-sama mau maju aja gitu. Kalau sekarang kan aku lagi senang-senangnya ngejar karir aku gitu. Pasangan aku juga harus seneng nih sama karir, nge-support, dan aku juga support dia yang kayak gitu-gitu. Congratulations by the way, beli rumah. Thank you. Come on. Thank you. Kapan beli rumahnya? Udah hampir 2 tahun ya kayaknya. Wow. Cuman emang itu dia, aku tuh pertimbangan aku cari rumah itu kan kenyamanannya gitu kan. Akhirnya aku jatuh hati pada rumah lama gitu. Dan ternyata ini sebuah pesan untuk teman-teman yang mau beli rumah lama, cek dulu bener-bener kondisi rumahnya. Aduh jahat banget kadang-kadang kalau ada, kita kan orang awam ya Kak, kita nggak ngerti cara bangun rumah. Kalau misalnya sama developernya juga rumahnya tiba-tiba nggak ada tulang temboknya gitu-gitu, kita juga nggak tahu. Tapi harus dicek. Gitu. Ini nih pertanyaannya, tips Ghea Indrawari untuk membeli rumah. Silakan. Tipsnya yang pertama adalah cari dulu kebutuhan rumahnya, tapi sesuaiin dulu sama kemampuannya, gitu. Iya kan, kemampuan ekonominya gitu ya. Jangan sampai kredit rumah tapi sebenarnya agak pot-potan gitu, ataupun gimana mau rumahnya gede banget tapi tabungannya belum cukup, yang kayak gitu-gitu itu. Terus yang kedua, cari emang daerah yang kalian benar-benar suka dan kayaknya nyaman gitu kemana-mana, karena daerah tuh Kak mempengaruhi banget sih, banget macetnya. Kalau di sini kayak tolnya apa segala macam kayak gitu-gitu. Terus cek kondisi rumahnya, please cek dulu history rumahnya. Kalau memang rumahnya itu rumah lama, kalau misalnya rumahnya rumah baru, itu benar-benar dicek pembangunannya seperti apa. Jangan sampai nih ya sedetail keramik miring, yang kayak gitu-gitu, sedetail pipanya nggak nyambung kemana, kayak gitu-gitu tuh penting. Habis itu diketok-ketok temboknya. Ini tulangnya di mana ya? Betonnya di mana? Ternyata nggak ada. Itu 2 tahun lagi rubuh rumahnya, yang kayak gitu-gitu. Yang ketiga apa ya? Yang pasti apa ya Kak? Kak Daniel ada tips nggak? Satu lagi nambahin. Iya. Nggak pernah ada yang mati di situ. Exactly. Aku juga bertanya, Bu, ini nggak ada pernah kayak ada apa gitu kan, penyekapan atau penculikan, tanam mayat kan, takut banget ya Allah. Ya itulah ya, demikianlah tips-tips dari Ghea ya dalam membeli rumah. Karena emang repot banget Kak, karena kalau taunya belakangan sama kayak milih pasangan tuh kan. Balik lagi, mau dipancing. Enggak, jangan dibahas. Aduh. Menurut lo karir sama menikah itu apakah menjadi, it's like either or, atau bisa jadi both and gitu? Maksudnya for me di hidup ini tuh ada skala prioritas. Gitu loh. Ketika aku menikah, aku pengen jadi istri yang baik. Tentu aja aku mau melayani suami aku dengan baik gitu. Tapi kalau sekarang dengan kondisi aku masih kerja, aku keluar kota dan lain sebagainya, sangat tidak mungkin nih aku jadi istri yang baik gitu loh, weekend di rumah gitu. Sementara Jumat Sabtu Minggu biasa aku jadi biduan gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Jadi aku untuk saat ini belum siap gitu. Aku nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Tapi untuk saat ini, soalnya lu akan selamanya Jumat Sabtu Minggu akan menjadi biduan gitu maksud gue. Oh gitu. Tapi kan? Untuk sekarang aku belum siap mentally, aku belum siap sih Kak. Kenapa? Aku mengurus diri aku sendiri aja kayak susah banget sih. Suka kelupaan barang di mana, suka kepentok apa segala macam yang gitu, itu masih susah gitu loh. Bener-bener belum siap. Punya anak, memikirkan punya anak, membesarkan seorang manusia. Membesarkan kucing aja harus telaten Kak. Iya kan Kak, nanti misalnya kucing aku 5, yang satu suka apa, yang satu gak suka makanan ini, aku harus ngasih beda-beda. Kucing lu 5? Iya, ini kalau misalnya gak nikah-nikah, kucingnya nanti jadi 20. Jangan dong, udah aku steril. Oh iya. Jadi akhirnya lu umur 70 gitu sama kucing-kucing lu aja. Enggak, aku pengen menikah dengan orang yang tepat. Iya kan? Siapa tahu kalau ketemu orang tepat ternyata pekerjaan aku bisa dimengerti, aku itu udah gak jadi problem lagi, ya kan? Ya maksud gue kalau misalnya
udah pacaran sama Gea, udah pasti harus menerima semua resikonya Gea sebagai public figure dan juga sebagai penyanyi gitu. Jadi harusnya udah si pasangannya ini harusnya udah ngerti lah. Orangnya belum tepat gitu, belum ketemu aja yang tepat. Gitu. Iya. Jadi harus harus ngerti gitu. Jadi maksud gue kayak nanti nih kalau misalnya nikah, gue juga, lu tau gak, gue sama istri gue pertama kali kita pacaran gitu, dia kan nggak tahu gue itu siapa gitu kan. Nah, tapi habis itu setelah pacaran, oke. Dan sekarang ini kita udah sampai ada strategi kalau misalnya ada orang minta foto sama gue, dianya udah ngeloyor duluan gitu. Sehingga gue bisa bilang sama orang-orang, gue udah ditinggalin istri gue, yuk gue itu. Padahal sebenarnya ya emang itu strategi kita aja. Ketahuan deh strategi. Ketahuan dan dibocorin. Tapi akhirnya kita jadi tag team gitu, jadi seru gitu. And I think yang namanya pernikahan dia pasti kayak whoever nanti yang bakal jadi suami lo itu bakal harus ngerti bahwa ya dia mempunyai seorang istri penyanyi dan ini pekerjaannya istri gue seperti ini gitu. Kayak apa? Maksudnya lo kalau misalnya ekonomi gue rasa nggak juga. Maksud gue itu kan urusan suami gitu. Kalau misalnya untuk enggak lah nanti lah gue pengen punya rumah dulu, pengen punya mobil dulu, pengen punya, itu kata-kata laki-laki gitu, bukan lo gitu ya. Tapi perempuan juga zaman sekarang udah kayak gitu. Aku juga kepengen. Pengen punya rumah dulu, pengen punya mobil dulu, baru nanti siap nikah. Pokoknya aku mensetelkan diriku sendiri dulu deh Kak. Jadi apapun yang terjadi nanti di pernikahan aku trust issue, there you go. Iya kan, lagi-lagi loh. I caught that. Ini benar-benar ketangkep banget. Ketangkep basah Kenapa? banget nih. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Kenapa gue bilang itu trust issue? Karena in case cowoknya ninggalin dia, udah ada rumah, udah ada mobil, gue bisa ngurusin diri gue sendiri. Settle. Gue udah settle dan gue gak butuh si cowok ini. That's what happened when you have a trust issue. Gimana ya? Aku juga bingung tuh kan. Aku bilang sulit emang jadi orang yang trust issue loh. Iya. Sebenarnya sulit. Iya. Gak ada obatnya Kak. Harus orang yang tepat. Guys, even orang yang tepat pun, lu punya trust issue. Iya. Ya kan? Iya sih. Even orang yang tepat pun, lu harus settle dulu, lu harus punya rumah sendiri, lu punya mobil sendiri, karena ya itu. And I'm so sorry, Gea, like for what happened to you. I'm really sorry. Maksud gue, I feel it's unfair. Gak seharusnya seorang anak SD ngalamin apa yang lo alamin. Dan impactnya ya seperti ini jadinya gitu. You know, with this whole trust issue thing. Gue ngerasa gue gak ngerti. Gue to be honest gue juga gak ngerti. Jadi kalau misalnya kalian punya masukan buat Gea, DM ke Gea, DM aja. You know, mungkin bisa tulis di kolom komentar juga gitu. Gea, atau kita bisa ngedoain Gea sama-sama gitu kan, supaya dia bisa ya minimal temboknya begitu tinggi bisa merendah gitu. Dan trust issue-nya juga bisa, you know, bisa hilang sehilang-hilangnya, itu lebih keren lagi. Tapi maksud gue gini, the trust issue that you have itu adalah sebuah dysfunction. Tapi that dysfunction itu berhasil menyelamatkan lu di banyak momen dalam hidup lu. Betul. Sehingga trust issue lu ini itu malah membuat lu ngerasa malah membuat lu sukses. Jadi seperti sekarang ini, lu bisa kebeli rumah karena itu adalah sebuah apa ya, senjata yang efektif banget. Tapi sayangnya senjatanya bermata dua gitu. Bener-bener pisau bermata dua pisau itu. bermata dua gitu. But anyway Kak, tadi pas Kak Daniel ngebahas soal what happened with my childhood gitu, aku jadi kepengen kayak bilang sama orang, itulah pentingnya baik sama anak kecil. So good. Jangan jahat-jahat ya sama anak kecil, karena apa yang terjadi pada saat mereka kecil itu akan membentuk mereka sampai dewasa. Itu terjadi sama aku sampai detik ini. Jadi kalau punya anak kecil, jaga gitu. Kalaupun harus ditegur, jangan sampai dimarah-marahin yang kayak gitu, gitu. Sedikit out of topic, tapi aku soalnya banyak banget ngelihat anak-anak kecil kadang dimarahin yang kayak gitu, itu agak kasihan juga gitu. Kasihan banget, nanti pengaruh soalnya cara mereka memandang dunia, cara mereka ngambil keputusan.
Itu Gue dimulai dari kecil. marahin anak gue, tapi marahinnya yang terkontrol. Jadi sebenarnya gue nggak marah, tapi gue harus acting marah untuk make sure dia belajar. Tapi acting. Tapi gue nyesel banget. Ada 2 momen dimana gue lagi out of control dan itu gue bentak. Nah itu momen yang sampai hari ini gue masih nyesel gitu. Bahkan anak gue ikut gue nonton film Glenn Fredly kemarin. Jadi pas dia nonton gue nanya sama dia, tadi lu nangis? Iya, anak gue masih umur 8 tahun. Wow. Kenapa emangnya? Iya, keinget ketika Daddy ngebentak gue gitu. Oh my God. No. That the 2 moments yang ini. Jadi dan itu gue yang kayak wah gila sih. Ya, jadi sebagai orang tua emang kita nggak bisa sempurna, tapi sebisa mungkin, you know, like control yourself gitu. Karena ya, gue jujur sampai hari ini gue berusaha banget untuk kayak mengobati lah, healing dia dengan peluk dia, gue sayangin dia, gue ngomong dengan hal-hal yang lembut, tapi tetap aja ya yang namanya sakitnya udah keburu. Kemarin gue baru dengerin Ayah Hadir yang Yeri, dia bilang kayak gini, kayak kiper dia berhasil menyelamatkan 100 bola, tapi yang dia sempat kebobolan sekali. Semua orang ingatnya yang kebobolan sekali gitu, bukan yang 100 bola yang diselamatin sama dia. Nah si anak gue ini sayangnya lebih mudah untuk ingat ketika momen gue gagal dan ngebentak dia daripada momen ketika gue menyayangi dia. Jadi ya luka masa kecil itu membekas dan bekasnya tuh nggak akan hilang. Lo ada nggak sih usaha untuk mengobati luka masa kecil lo sendiri? Gak ada sih Kak. Kayak aku lebih ke ya udah menerima, menjalani, berdoa gitu aja. Aku belum pernah tuh coba-coba kayak ke psikiater yang kayak gitu-gitu. Gimana sih caranya nyembuhin ini gitu. Aku belum pernah sih. So far aku masih dibantu banget sama Tuhan gitu. Jadi cukup gitu. Cuman ya itu dia, kadang aku juga kesulitan sama si trust issues itu. Enggak, maksud gue kayak baca buku mungkin. Aku baca. How to heal from your trauma misalnya, atau you know. Susah sih Kak. Kalau traumanya udah agak besar, remaja gitu, itu lumayan gampang hilangnya. Tapi kalau yang pas kecil-kecil banget, dan kayak aku tuh nggak terlalu ingat masa kecilku yang masih umur 2-3 tahun gitu. Tapi ada beberapa tuh yang memang keinget banget, dan itu kayak kejadian-kejadian yang lumayan tidak menyenangkan gitu loh. Jadi aku juga nggak tahu, makanya tadi aku bilang kalau sama anak kecil sebisa mungkin dikontrol. Benar kata Kak Daniel tadi. So what's next for you? Ikutin jalan Tuhan aja. So far aku masih akan terus berkarya lah di nyanyi, di entertainment, di musik. Aku ada project-project juga ini dalam waktu dekat gitu. Itu by the way untuk orang yang punya trust issue, ngomong ikutin jalan Tuhan aja itu nggak gampang sebenarnya guys. Tapi ya dari apa yang aku alami, ya Tuhan tuh tahu jalannya yang terbaik tuh yang mana gitu. Jadi di dunia ini aku tidak percaya siapapun kecuali Tuhan. Wow, that's good. Lu tau gak gini, ngomongin soal jodoh ya, gue punya temen, kayaknya dia juga punya trust issue nih sama Tuhan. Trust issue dia. Jadi gue punya temen, gue bilang gitu, bro lu dia bukan broken hearted ya, dia single lah, gitu kan, everything. Gue bilang kayak, lu pernah doa nggak sama Tuhan supaya Tuhan memberikan lo jodoh yang tepat gitu? Gue berserah banget kok orangnya gitu. Oke, berarti lu udah berserah untuk menyerahkan siapapun jodoh yang akan dikirim sama Tuhan. Hah? Wah, kayaknya nggak sampai segitu sih gue doanya ya. Kenapa emangnya bro? Kalau misalnya Tuhan ngirim gue orangnya jelek gimana? Tapi bener Kak Daniel, doa itu harus detail lengkap, kalau bisa sedetail mungkin. Iya. Jadi maksud gue, dia kayak, lu kayak punya trust issue sih sama Tuhan sih. Gue bilang kayak gitu kan. Karena kalau bener kata Gia, emang harus sedetail mungkin. Tapi Tuhan juga harusnya udah tahu dong, kita ini sukanya apa gitu. Oke. You know, anak gue, dia suka banget, let's say yang cewek, dia suka banget Barbie. Tapi
pas dia ulang tahun gue kasih dia G.I. Joe gitu atau Lego gitu misalnya, dan dia yang kayak ya gue padahal udah pengen banget Barbie, ini kok bapak gue nggak kenal gue banget sih gitu kan, kayak nggak sayang banget sama gue, malah dikasihnya hadiah yang lain gitu. Itu kan nggak mungkin gitu. Maksud gue sebagai bapak yang sayang banget sama anak gue, ya udah tahu kalau misalnya dia suka banget Barbie, ya gue akan kasih dia Barbie gitu. Ya Tuhan pencipta kita udah cinta, sang maha pengasih dan maha penyayang, udah sayang banget sama kita, udah pasti dia tahu lah apa yang kita mau gitu. Tipe-tipe cewek kita itu seperti apa gitu yang kita butuhin gitu, atau tipe cowok gaya itu seperti apa yang kita butuhin. Ya jadi I think ya ngikutin jalan Tuhan ya memang yang tadi Gea bilang emang yang terbaik banget gitu, karena dia tahu banget apa yang kita butuh gitu kan. Betul. Tapi menurut aku meminta tuh juga penting Kak. Yes. Meminta tuh juga penting. Yes. Sama Tuhan. Yes. Aku gak tahu sih, tapi aku pernah baca. Correct me if I'm wrong gitu. Dari apa yang aku baca itu kayak aku tuh yakin banget Tuhan tuh gak sepele ya. Kayak Tuhan itu tuh menciptakan dunia dan seisinya gitu. Terus Tuhan bilang kayak udah nih, ini dunia dan seisinya, cari apa yang kamu mau di situ. Tapi balik lagi itu punyanya Tuhan. So good. Itu punyanya Allah gitu loh. Menurut aku kita bisa gitu. Aku pernah belajar dunia ini punya frekuensi. Kalau kita menarik apapun yang kita mau itu pasti bisa gitu. Tapi menurut aku gak sopan mengambil sesuatu dari yang punya tanpa izin. So good. Dan menurut aku tetap harus bilang, dan aku tuh harus tetap meminta gitu. Aku harus, ya Allah aku pengen ini ya, kayak gitu. Dan aku yakin itu akan lebih dipermudah lagi gitu. Atau dipersulit. Karena itu bukan yang terbaik. Exactly. Iya. Kayak anak gue tiba-tiba minta pisau gitu. Ya enggak lah gitu kan. Karena gue tahu itu bisa mencelakakan dia gitu. Jadi gue ngerasa kadang-kadang kalau misalnya kita minta dan kita tidak dikasih, ya kayak contoh pisau itu gitu. Dia umur 8 tahun, dia malah main pisau gitu. Ya udah pasti membahayakan dia gitu. Atau ketika dia udah umur 17 baru gue kasih dia pisau untuk motong di dapur gitu misalnya, and everything. Gede banget ya 17 ya kayaknya. Kayak anak gue gak mandiri banget nih sampai umur 17 baru gue kasih pisau. Iya tapi maksudnya you get the point ya. Iya gitu, begitu ya. But gue percaya bahwa ngedengar dari cerita Gea barusan, kayak Tuhan itu selalu, kan lu bilang kayak Tuhan, apakah engkau mendengarkan aku? Sorry, tadi liriknya apa? Tuhan, benarkah kau mendengarku? Gua percaya, sepercaya-percayanya, yes, dia mendengarkan kita. Percaya banget. Jawaban dia 3. Yes, it's time. Ya kan? Iya, ini waktunya. Yang kedua, belum sekarang. Belum sekarang, tapi akan terjadi nanti. Kayak tadi lah contoh si pisau itu gitu. Kalau misalnya gue kasih lu sekarang, ini akan membahayakan lo. Yang ketiga, gue terlalu cinta banget sama lo untuk memberikan lo apa yang lo mau sekarang. You know, like I love you too much. Gue gak bisa ngasih itu ke lo. Yes. I think that's the 3 answers gitu. Dan itu yang kita dapetin dari cerita hidupnya Gea. Well, beberapa tahun terakhir ini sih. Sudah terjadi, sudah mengalami. Exactly, karena lu udah mengalaminya, you experience it. Jadi kita bisa sharing itu di sini, dan thank you banget Gea. Thank you so much Kak Daniel. Terima rumah kasih. Gea boleh rumah lama, tapi harus ada barang baru di situ. Bisa aja masuknya. Ini seperti dari kita ya. Terima kasih. Ini isinya rumah ini. Lucu banget. Iya, jadi ini bisa ditaruh lilin di dalamnya. Jadi kalau misalnya malam-malam gak usah dibuka, ribet bukanya. Iya. Biar gak ini ya, gak aneh-aneh. Jadi kalau misalnya malam-malam lu bisa taruh lilin di situ, dan gue percaya bahwa setiap kali lu ngelihat rumah ini, dan kalau lu nyalain lilin ini jadi reminder bahwa udah ada terang di dalam rumah lu, dan terang itu akan menerangi tetangga-tetangga sekitar.
gitu. Ya, so Keren sekali filosofinya. all the best ya. Thank you, Dibikinin lagu dong kalau keren banget filosofinya. Ya Oke, kan? OTW. Rumah tetangga loh. Kok jadi gitu. Jadi jingle Daniel tetangga kamu. Yoi. Guys, thank you banget ya kepada semua tetangga-tetangga yang udah nonton, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang gak kalah hebatnya. I hope you enjoy our conversation with Gea, dan ya tetangga selalu menjaga bukan menyangga. Bye. Bye.